Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bidzikrillah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Teman-teman, sahabat-sahabat dan jamaah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan bersama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, suri teladan kita, panutan kita, penutup para Nabi dan para Rasul. Tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab atau khataman kitab, buku yang sangat fenomenal sekali, kitab yang sangat fenomenal sekali yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau adalah pakar dunia gaib dari Timur Tengah, dari Mesir tentunya, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buku ini adalah satu-satunya buku yang diterima di kalangan para peruqyah tentunya. Dan buku ini adalah menjadi rujukan utama buat peruqyah. Dan yang kami maksudkan di sini adalah ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam, ruqyah yang syar'i tentunya, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah, yang membahas tuntas seputar dunia ruqyah. Ini teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam buku ini nanti akan dibahas berkenaan dengan jin, sihir, kemudian kesurupan, kemudian alam jin dan pembagian sihir, dan banyak sekali bahasan-bahasan yang dibahas di sini, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk luar daripada buku Syekh Wahid Abdus Salam Bali, dan ini bentuk daripada belakangnya. Setiap kali saya membaca buku, yang paling saya baca pertama kali biasanya ada di awal terlebih dahulu, terus kemudian yang belakang, baru yang belakang. Baik, kita bacakan dari bentuk buku luar terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya. Mengimani adanya alam gaib merupakan cabang dari keimanan seorang muslim. Selain mengimani adanya malaikat, manusia juga dituntut untuk percaya akan adanya dunia jin. Meski keberadaannya sulit dilihat oleh manusia, tetapi kehadiran dan campur tangannya seringkali terasa. Yang jelas, seluk-beluk alam jin merupakan pengetahuan yang menarik untuk dikaji. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah fenomena gangguan jin. Bentuknya beragam, dari gangguan ringan hingga kesurupan maupun sihir dengan segala bentuk turunannya. Ada yang namanya teluh, santet, pelet, guna-guna, jimat, pengasihan, dan sebagainya. Itu tidak lepas dari campur tangan setan dari bangsa jin yang bersekutu dengan manusia, yang sering dikenal sebagai dukun paranormal atau orang pintar. Praktek persekongkolan jin
dengan manusia biasanya dilakukan melalui praktek sihir. Secara akidah oleh para ulama dikategorikan sebagai hal yang dapat membahayakan akidah dan membatalkan keislaman seseorang. Fatalnya, masyarakat awam sering dikelabui oleh penampilan luar dukun atau tukang sihir yang layaknya ustadz atau kiai, bersorban dan berjubah putih. Lewat kamuflase praktek pengobatan alternatif yang terjadi justru pengobatan dengan bantuan jin, tetapi dengan cara yang syirik atau yang disebut juga dengan ruqyah syirkiyah. Sementara Islam sendiri mengajarkan terapi yang bebas dari syirik, yaitu dengan bacaan yang dituntunkan oleh Nabi yang disebut dengan ruqyah syariah. Ini sangat penting. Persoalan seputar dunia jin, sihir, dan terapinya ini dikupas tuntas oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali, seorang ulama sekaligus praktisi ruqyah senior dari Mesir. Buku ini merupakan terjemahan dari dua karya penulis yang fenomenal, yang monumental tentang jin dan sihir, yaitu Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton dan As-Sarimul Battar. Kami hadirkan dalam satu paket lengkap agar bisa menjadi buku induk yang lengkap dan memadai. Sebagai tambahan yang belum ada pada edisi sebelumnya dari buku ini, penulis akan memaparkan tentang seluk-beluk sihir, mulai dari tukang sihir, macam-macam sihir, sihir perceraian, pelet, sihir penyakit, sihir pendarahan, sihir tidak bisa menggauli istri, dan lain-lain, hingga ain atau pengaruh mata atau pengaruh melalui tatapan mata, termasuk bagaimana menangkal dan mengobati seseorang yang terkena berbagai sihir tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semua gangguan jin dapat kita hindari. Selamat membaca dan mempraktekkan. Ini bentuk luarnya teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulai masuk di buku pembahasan buku yang ada di dalamnya. Ini untuk daftar isinya teman-teman semuanya. Kami sangat menganjurkan sekali bagi teman-teman yang ingin masuk di dalam dunia peruqyah, maka wajib bagi teman-teman semuanya untuk memiliki buku ini. Ini nama bagian yang pertama. Ya, ini bagian yang pertama. Ini ada pengantar dari Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi, ulama dari Mekah. Jin sebuah hakikat bukan khurafat. Ini bagian yang pertama ya teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bagian yang pertama? Ya, ini yang pertama ada bab jin sebuah hakikat bukan khurafat. Ini dibahas panjang lebar oleh beliau Syekh Wahid Abdussalam Bali. Kemudian yang kedua, kesurupan dan cara pengobatannya atau cara mengobatinya. Kemudian yang ketiga, penampakan setan di hadapan para nabi. Kemudian yang berikutnya, anarkisme setan atas diri manusia. Yang berikutnya, hati dan tipu daya setan. Yang berikutnya ada dari mana datangnya setan. Kemudian benteng goib. Kemudian penutup. Jadi kalau di total ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bahasan pada buku yang pertama ini teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di buku yang kedua, As-Sarimul Battar fit tasaddi lis-saharati al-asrar. Ini buku yang kedua yang membahas berkenaan dengan sihir, mulai dari pengertian sihir dalam pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, pembagian sihir. Yang keempat, bagaimana cara penyihir mendatangkan jin. Yang kelima, sihir boleh atau tidak. Yang keenam, macam-macam sihir dan pengobatannya. Nomor 7, terapi pengobatan bagi orang yang tidak bisa menggauli istrinya.
Nomor 8, perbedaan antara sihir ar-rabatu, impotens dan lemah syahwat. Nomor 8, pengobatan terhadap pengaruh al-ain, tatapan mata yang jahat. Seperti ini teman-teman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan dari yang hendak kita lewati teman-teman semuanya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada buku ruqyah atau buku induk daripada ruqyah syariah ini. Ini yang pertama teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang pertama kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.